Ini adalah cerita fiksi, hanya untuk hiburan. Malam minggu, cuaca cerah, bintang-bintang udah pada nongol. Padahal baru aja habis maghrib. Sandip baru aja habis mandi jebar-jebur. Langsung dia nyeri pakaian yang necis buat malam mingguan. Celana jeans, kaos oblong tambah kemeja tangan panjang yang digulung sampai sikut. Pakai sepatu merek capung, gak lupa minyak rambut lavender. Mantap dah, pokoknya si Sanip udah siap malam mingguan kemana aja. Cia elah, kalau udah begini, lokan si Sarnih kagak nyangkut nama gua. Sanip bergumam sendiri di depan kaca, sambil berpose dengan macam-macam gaya. Dalam dompetnya udah nyelip selembar duit gocengan, hasil ngeborongin rambutan satu pohon. Cukup lah buat ngeborong baksonya si Mas Kribo sama minum limun satu kerat. Nggak lupa satu saset minyak rambut Breeze diolesin ke baju jadi parfum. Sanip udah siap untuk beraksi. Ia melangkah keluar kamar, sembari nyanyiin lagunya Rolling Stone. Bikin emaknya yang lagi duduk di ruang tamu jadi melongo liatnya. Bukan main dah si Sanip. Emaknya cuma bisa geleng kepala. Bujuk dah, lu mau kemana Sanip? Dandan sampai abis-abisan begitu, pakai wangi-wangian 7 rupa begini, baunya sampai ambreng-ambrengan. Sanip menoleh ke arah emaknya. Ia langsung pasang gaya, ala Mick Jagger. Keren ya, Mak. Anak muda. Saya mau malam mingguan, Mak. Ngelancong ke rumahnya si Sarnih. Doain ya, Mak, supaya saya berhasil. Si emak jadi mesam-mesem. Lihat gayanya si Sanip yang udah kayak artis. Gaya lu Sanip, pakai ngelancong segala, jajan lu aja masih ngerobetin kantong gua. Untung malam-malam pulangnya. Besok pagi, lu kudu ngarit nyari empan kambing, bantuin baba lu. Sanip nyengir, dengerin omongan emaknya. Tenang, Mak, beres itu, Mak. Saya berangkat dulu ya. Dengan yakin dan sikap tegar beriman, Sanip melangkah keluar rumah. Ia memperhatikan suasana sekitar. Nampak beberapa anak sedang asik bermain di pelataran rumah. Sementara bapak-bapak sedang asik ngobrol sambil nyeruput kopi hitam di balai depan sebuah rumah. Malam ini begitu cerah. Sinar bulan dan kelip bintang-bintang nerangin semua sudut-sudut kampung yang gelap karena penerangan listrik yang belum rata. Di tempat lain, di dalam sebuah rumah, seorang pemuda lagi asyik cuap-cuap lewat interkom. Kontak, kontak, apa bisa dikopi? Begitu, ganti. Rupanya si Usup yang nama udaranya adalah Kinoy lagi asik ngebreak di interkom. Sarana komunikasi yang jadi alat untuk berbagi informasi sekaligus jadi hiburan dan sarana nyari jodoh yang sangat efektif. Penggunanya cukup rame, apalagi di waktu malam hari. Suara si Kinoy yang tersebar lewat interkom ampe ke kampung sebelah disambut hangat oleh Bang Tenggo yang lagi monitor. Di monitor Bang Kinoy ada berapa personil di situ. Malam minggu nih, kagak wakuncar Bang Kinoy, ganti. Di Roger Bang Tenggo, masih sore, 86, bentar lagi meluncur, ganti. Emang kalau udah ngebreak di interkom, bikin lupa waktu. Ampe lagi kalau ada cewek yang ikutan nangtring di udara. Bukan main sedepnya. Kayak makan nasi sama lauknya ikan peda. Tambah lalapannya daun pepaya sama sambal terasi. Dengan sarana yang seadanya, anak muda zaman itu kagak pernah kekurangan acara di malam minggu. Ada yang ngelancong alias kencan ke rumah cewek, ada yang pada ngebreak lewat interkom. Ada juga yang pada nonton layar tancep. Yang pulangnya pada nyebutin singkong dah buat dibakar. Sanip udah nyampe di rumah si Usup alias Kinoy. Sanip nemuin si Kinoy ngajak lancong ke rumah cewek. Noy, ayolah kita berangkat ke poskonya Bang Salim sekalian ngelancong ke rumah si Sarni sama si Marni. Yuk mumpung masih sore.
Kinoy tetap aja masih asik ngoceh di intercom, yang memang mulai rame karena malam minggu. Bentar lagi, lu jalan duluan dah sama si Dani ya, ntar gue nyusul. Lagi asik nih, ada si Yati lagi ngebreak. Emang, kalau cuap-cuap sama cewek, bikin lupa segalanya. Setelah akrab, baru dah kemudian dilanjut dengan kopi darat alias ketemuan langsung atau COD. Sanip ngeliat si Kinoy yang lagi asik cuap-cuap sama si Yati. Kayaknya si Kinoy kagak bisa diganggu. Ya udah Noy, tapi beneran ya, ntar lu nyusul. Gue tungguin di posko Bang Salim. Dengan semangat malam mingguan, Sanip dan beberapa temannya meluncur ke suatu tempat, yaitu posko Bang Salim. Sebuah warung tempat anak muda pada nongkrong, ngobrol ngalor ngidul dengan tema yang bebas. Ada juga yang pada ngebreak di intercom, sehingga dijadikan posko di wilayahnya. Dengan berjalan kaki menyusuri jalan-jalan setapak yang memang masih tanah merah. Di antara pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, hanya diterangi oleh cahaya bulan dan kunang-kunang. Sanip dan teman-temannya berjalan kaki menuju posko Bang Salim yang jaraknya kira-kira 1 kilometer. Sangat jarang anak muda yang punya kendaraan bermotor kala itu. Jalan kaki bareng teman-teman jadi kebahagiaan tersendiri yang gak bisa tergantikan dengan apapun. Ampe lagi kalau musim buah-buahan. Sepanjang jalan jadi tambah seru, ngobrol sembari ngunyah buah rambutan, kecapi, gohok, dan lain-lain. Setelah melalui perjalanan panjang, sampai dah si Sanip sama rombongannya di posko Bang Salim. Di sana udah ada beberapa orang yang pada nongkrong. Ada yang namanya si Congcot, si Kingbok, dan tentu aja Bang Salim yang punya tempat. Assalamualaikum, sepada. Halo kawan-kawan. Udah pada standby nih ya. Orang-orang yang ada di posko itu menyambut kedatangan Sanip dengan hangat dan penuh rasa persahabatan. Bang Salim keluar dari dalam warung sambil tersenyum sumringah, menyapa Sanip. Wah, ada tamu jauh ya rupanya. Silakan. Mau minum apa? Kopi manis apa pahit? Tanah satu dingin. Sanip cengar-cengir dengan tawaran Bang Salim. Jangan repot-repot Bang Salim, jadi enak nih saya. Kopi hitam aja Bang, yang panas. Setelah itu, sambil nyeruput kopi hitam, mereka asik ngobrol ngalur ngidul sembari bercanda ringan. Ada juga yang lanjut ngelancong alias COD ke rumah cewek yang ada di sekitar situ. Setelah tengah malam, baru dah si Sanip dan rombongannya pamit pulang sama Bang Salim. Kembali menyusuri jalan-jalan setapak yang gelap. Namun, nggak ada tuh yang namanya rasa takut. Walaupun kadang sekali waktu ada juga yang melihat penampakan. Tapi semua itu jadi bahan obrolan yang seru di pagi hari. Sanip udah sampai di tempat si Usup alias Kinoy lagi. Ternyata si Kinoy masih ada di situ, masih asik cuap-cuap di intercom. Dia katanya mau nyusul, gua tungguin, kagak nongol lu Noy. Sanip ngedumel di depan si Kinoy, yang ternyata nggak jadi nyusul ke tempat Bang Salim. Si Kinoy nyengir kebo ngeliat si Sanip. Sorry Nip, lagi saru soalnya. Gue lagi ngilikin si Yati. Romanya dia udah miring-miring sama gue Nip. Emang asiknya ngebreak di intercom bikin lupa segalanya. Apalagi yang namanya waktu. Ampe subuh masih aja rame yang pada ngoceh di intercom. Hiburan yang paling canggih di kala itu. Lagi asik ngobrol, si Dani datang bawa singkong berikut ama pohonnya. Rupanya dia baru aja nyebut singkong yang ada di belakang rumahnya. Singkong nih, bikin tabunannya Nip, buat bakar singkong. Lumayan lah buat ganjel perut, lapar nih. Sanip bergegas nyari kayu kering, bikin tabunan, terus dicemplungin dah tuh singkong ke dalam tabunan. Beberapa menit kemudian, singkong udah matang kebakar. Nikmatnya singkong bakar, kuliner di saat begadang.
Pagi hari, matahari udah mulai meninggi. Sanip masih asik ngorok di tempat tidurnya. Rupanya, tadi malam udah hampir subuh dia baru tidur. Emaknya jadi nyap-nyap karena si Sanip belum bangun. Sanip, bangun. Udah siang, empan kambing udah habis. Buruan lo nyari empan kambing. Ntar baba lu ngomel baru tau rasa lu. Sanip jadi terbangun dengar suara merdu emaknya. Dengan setengah sadar, ia bangkit dari tempat tidurnya. "Aduh mak, masih gelap begini, saya udah dibangunin." Sanip protes dengan mata yang masih merem. Emaknya jadi tambah keki dengar protes si Sanip. Masih gelap dari mana? Mata lu somplak. Lihat noh, matahari udah nyorot. Dengar nyanyian emaknya yang pakai nada O, akhirnya Sanip bangun beneran. Ia terus cuci muka, lalu nyaplok singkong rebus yang ada di meja makan. Dengan kesadaran yang masih 70%, si Sanip berangkat nyari empan kambing. Dalam waktu singkat, Sanip udah berhasil ngumpulin dedaunan yang cukup untuk makan kambing sampai besok siang. Kelar dah tugas gua. Sekarang gua mau lanjut rebahan lagi di balai depan rumah. Setelah ngasih makan kambing, Sanip melangkah menuju balai di depan rumahnya. Lalu, si Sanip lanjut rebahan santai. Matahari emang lagi di ubun-ubun. Diiringi angin sepoi-sepoi, Sanip mulai meremelek di atas balai. Menjelang sore, Sanip masih ngorok di atas balai. Saat itu juga, si Dani datang, bawa peralatan buat mancing. Rupanya si Dani mau ngajak si Sanip pergi mancing ikan. Bujuk dah, nih orang jam segini masih ngorok. "Sanip, bangun, mancing yuk." Dani ngebangunin si Sanip sambil ngebrak balik supaya si Sanip cepet bangun. Sanip ngedenger panggilan Dani. Ia ngebuka sebelah matanya. "Iya Dan, lu duluan ya, ntar gua nyusul." Dani ngecibir, ngeliat si Sanip yang cuma buka sebelah matanya. Akhirnya, ia berangkat duluan pergi mancing. "Iya dah, gua duluan, ntar lu nyusul ya ke rawa buntu. Ikan betok sama gabus sudah pada nungguin di sono." Dani pergi meluncur, ninggalin si Sanip yang masih kayak pestol di atas balai. Dani udah sampai di tempat mancing. Segera ia nyari spot yang mantap, tempat ikan betok pada ngumpul. Dani mengayunkan joran pancingnya. Umpannya jatuh tepat di antara tumbuhan-tumbuhan air. Ulat daun pisang, salah satu makanan kesukaan ikan-ikan sawah. Dani terus merhatiin pelampung pancingnya. Nggak perlu nunggu lama, pelampung pancing langsung ndut-ndutan. Bikin tegang, namun terasa nikmat. Pelampung mulai tenggelam, masuk ke dalam air. Seketika, Dani langsung ngebentak jorannya. Strike! Seekor ikan betik langsung nyangkut di mata pancing si Dani. Dalam waktu yang gak berapa lama, udah beberapa ikan yang nyangkut di mata pancing si Dani. Emang, setiap musim hujan, area persawahan itu banyak ikannya. Entah dari mana datangnya, kayaknya keluar di dalam tanah. Padahal di musim panas, sawah itu kering kerontang gak ada airnya, apalagi ikan. Dani terus asik dengan pancingnya. Si Sanip datang dengan peralatan pancingnya, ia menghampiri si Dani. "Wah, udah dapat banyak ya Dan?" "Lumayan lah, spotnya bagus nih, rame ikannya." Dani nanggepin ucapan si Sanip, sembari terus nginyatin pelampung pancing tanpa berkedip. Sanip mulai nyiapin alat pancingnya sambil ngucapin pertanyaan aneh kepada Dani. "Dan, empan lu apa?" Dani dengan polosnya tanpa rasa curiga ngejawab pertanyaan Sanip. "Ulet daun pisang." Sanip ketawa cekikikan, bikin si Dani jadi bingung, ngerasa ada yang aneh. "Oh, empan lu ulet daun pisang ya? Kalau empan gua mah nasi sama sayur asem tambah ikan peda." Dani jadi keki dan pasang muka cemberut. Sial, gua kena jebakan.
Tapi kemudian mereka berdua jadi ketawa cekikikan. Begitulah kesereman di sawah saat musim ikan. Mereka berdua terus asik mancing sambil gerumpi sampai menjelang maghrib, lalu mereka kembali pulang. Hari mulai malam, Sanip asik rebahan di kamarnya sambil dengerin musik dari radio 2 band yang selalu jadi teman setianya. Sanip manggut-manggut sambil ikutan nyanyi saat lagu kesukaannya diputer di radio. Namun, saat si Sanip lagi asik sama radionya, ia dengar suara dentingan mangkuk tukang bakso keliling yang gak berhenti dalam waktu yang cukup lama. Sepertinya ada yang aneh dengan suara dentingan mangkok itu. Sanip bangun dan bergegas keluar untuk ngeliat apa yang terjadi. Benar aja, di luar rumahnya ia ngelihat seorang tukang bakso yang lagi mukulin mangkoknya dengan keras dan enggak berhenti. Tukang bakso itu berada di tempat gelap di bawah pohon nangka yang besar di samping rumah si Sanip. Emang di samping rumah si Sanip itu kebun dengan pohon-pohon tinggi besar di dalamnya. Tapi ada jalan setapak menuju jalan utama kampung. Sanip bergegas menghampiri tukang bakso itu. Ia memanggil dan bertanya pada tukang bakso itu. "Mas, ada apa mas?" Tukang bakso itu tetap aja terus mukulin mangkoknya, kagak peduli kedatangan si Sanip. Nampak sepertinya tukang bakso itu lagi panik dan ketakutan. Sanip menepuk-nepuk pundak kemudian mengusap wajah tukang bakso itu yang masih terus mukulin mangkoknya. Nampak tukang bakso itu setengah sadar dan ketakutan. Setelah Sanip mengusap wajahnya, barulah tukang bakso itu sadar, namun seperti kaget dan lemas. Sanip segera mengajak tukang bakso itu ke rumahnya. Di rumahnya, babanya si Sanip keluar. Ia pengen tahu apa yang terjadi. Setelah minum air pemberian babanya si Sanip, barulah tukang bakso itu sadar. Lalu ia nyeritain apa yang telah terjadi. Tadi itu ada perempuan yang manggil saya. Katanya mau beli bakso. "Mas, beli mas." Lah, ketika saya lagi bikin bakso, dia terbang ke atas pohon nangka sambil ketawa. Semua yang dengar cerita tukang bakso itu seketika jadi merinding. Sanip pun ikutan meriang dengarnya. "Bujuk dah, seram amat itu mas." Babanya si Sanip tenang aja dengan cerita tukang bakso itu. "Gak apa-apa, dia mah cuma pengen kenalan doang." Babanya si Sanip yang emang udah lebih ngerti urusan begituan berusaha nenangin tukang bakso itu. Akhirnya si Sanip dan babanya nganterin tukang bakso itu sampai ke jalan utama kampung. Soalnya tukang bakso itu jadi trauma, kagak berani lewat kebun yang ada di samping rumahnya si Sanip. Setelah nganterin tukang bakso, si Sanip kembali masuk ke dalam rumahnya. Emaknya nyamperin si Sanip, nyuruh si Sanip nyari akaruk alias kembang duren ntar abis azan subuh. Sanip, entar abis subuh lu nyari karuk ya di bawah pohon duren belakang rumah. Emak mau bikin tumis karuk. Jangan sampai kesiangan lu bangunnya, nanti keabisan dipungutin si Dogol. Sanip mengangguk, nerima perintah dari emaknya. "Iya mak, ntar subuh saya cariin karuk yang enak masaknya ya." Emaknya jadi keki, dengar jawaban si Sanip yang kayak nyindir gitu. Pakai ngomong yang enak masaknya. Tiap hari lu makan masakan emak, nambah mulu. Sanip nyengir kebo, ngeliat emaknya yang setengah sewet. Waktu berjalan terus, Sanip tidur pulas malam itu. Pagi-pagi buta, Sanip udah bangun, teringat perintah emaknya. Ia berjalan menuju pohon duren di belakang rumahnya. Karuk alias kembang duren udah berserakan di tempat itu. Sanip mulai mengutin kembang duren itu, dimasukin ke dalam baskom yang ia bawa dari rumah. Setelah ngumpulin cukup banyak, Sanip kembali ke rumahnya. Ia nyerahin sebaskom karuk pada emaknya yang udah bangun dan beraktivitas di dapur. "Ini mak karuknya, banyak nih mak. Yang enak masaknya ya mak."
Dasar si Sanip bikin emaknya jadi melotot sembari merengut ngeliatin si Sanip. Matahari udah nongol dan terus meninggi. Jam makan siang udah tiba. Emaknya si Sanip udah nyiapin masakannya di meja makan. Dengan menu andalan hari ini, tumis karok dan ikan asin tanpa sambal dan lalapan. Sanip dan orang tuanya dengan lahap menyantap hidangan tersebut. Matahari terus meninggi hingga ke ubun-ubun. Pohon-pohon yang tinggi menjulang menaungi dari teriknya matahari. Semilir angin mengantarkan orang-orang ke alam mimpi di siang hari. Kicau burung dan serangga memanjakan telinga. Waktu terus berlalu. Zaman terus berganti. Cerita kehidupan sederhana dengan keseruan-keseruan yang terjadi sepanjang hari di tahun 80-an jadi lembaran-lembaran kisah yang seperti legenda, membawa rasa haru dan bahagia tersendiri di saat membukanya kembali.